Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Bilal selaku pimpinan daripada Majlis Ta'lim As-Sa'adah. Yang sama kita hormati Ustadz Ai. Kita doakan bersama agar beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Mukarram Al-Ustadz Bambang dan seluruh asatiz lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Begitu pula yang sangat kami hormati segenap warga daripada Kampung Bahagia Kedoya Utara. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati satu peristiwa yang mulia, yakni lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga segenap jamaah Al-Aufiyah yang alhamdulillah pada malam hari ini ikut hadir membersamai peringatan Maulid yang diselenggarakan dan telah dipersiapkan dengan cukup matang oleh seluruh warga Kampung Bahagia ini. Alhamdulillah malam hari ini adalah estafet yang sudah kita lakukan daripada tahun-tahun yang lalu, Ustadz Bilal ya. Tahun lalu kita hadir juga di sini. Alhamdulillah Allah hadirkan lagi kita tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan pun demikian. Ya, kalau kita melihat flashback tahun lalu, alhamdulillah tahun ini lebih semarak, ya, lebih meriah. Mudah-mudahan tahun depan makin meriah, makin semarak lagi dan makin berkah pastinya. Satu hal yang memang kami mewakili daripada Majlis Al-Aufiyah mengucapkan ribuan terima kasih atas undangannya, dan kami sangat takjub ya dengan semangat, girah dan juga kebersamaan warga Kampung Bahagia ini, khususnya di sekitar Majlis As-Sa'adah, yang kami rasa ini persiapannya bukan hitungan minggu lagi, mungkin bulanan ya, yang begitu banyak. Masya Allah, ini makanan ada semua ini ya, air mineralnya, buah-buahan, kue dan segala macam. Insya Allah ini semua menjadi amal untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini, hatta sekalipun tenaga ya, baik tenaga, pikiran, waktu, materi dan lain sebagainya ya, itu semua kelak menjadi saksi kita dan menjadi sabab kita kelak kita berada di bawah panjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fahar. Mudah-mudahan kita berada di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mohon izin para asatiz di sini sedikit menyampaikan materi yang berkaitan dengan peringatan Maulid ya, karena momentum ini adalah momentum tahunan. Jadi sedikit kita akan membekali pengetahuan kita akan membekali rohani kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Maulidun Nabi. Tadi Ustadz kita, Ustadz Muhammad Bilal telah menyinggung sedikit ya. Emang ada dalilnya ya untuk memperingati Maulid Nabi ini ya. Apakah memang ada dasarnya memperingati Maulid Nabi ini? Mungkin sebagian orang ada yang memang mempertanyakan hal tersebut ya. Bahkan ini sudah menjadi isu klasik ya, yang sifatnya tahunan ketika masuk bulan Rabiul Awal. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini ya, sedikit kita akan membahas mengenai adillah ataupun hujjah bahwa peringatan Maulid ini bukanlah sebuah adat saja, tetapi dia di atas daripada adat, dia adalah masyru', sesuatu yang disyariatkan.
Kalau adat itu kan sifatnya tradisi lokal saja. Tetapi Maulid ini, peringatan Maulid, bukan hanya tradisi saja, tetapi di atas itu dia sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Nah, ini saya mengambil beberapa adillah ini mengutip daripada kitab Al-I'lam bi Fatawa A'immatul Islam haula Maulidihi alaihi salatu wasalam, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini pas banget nih antum ya. Kita akan bahas banyak sebenarnya, tapi nggak akan cukup kalau kita bahas semua ya. Kita cukupkan sampai dengan jam 21.30 saja. Beberapa adillah fi jawazil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa alasan, dalil atau hujjah bahwa peringatan Maulid ini, berkumpulnya kita memperingati Maulid Nabi ini hukumnya boleh, bahkan sunnah dan dimasyru'kan, disyariatkan dalam agama kita. Al-awwal, bahwa yang pertama hujjahnya annal ihtifala bi maulid nabi syarif ta'birun anil farah was surur. Ya, ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para habaib ya, tentang alasan. Tetapi tidak ada salahnya kita merefresh lagi, memperkuat lagi ingatan kita tentang hujjah ini. Bahwa yang pertama, alasan kenapa peringatan Maulid ini adalah sesuatu yang masyru', bahwa berkumpulnya kita pada malam hari ini untuk memperingati Maulid Nabi itu adalah ta'birun anil farah, yakni ungkapan rasa kegembiraan kita ya, ta'birun anil surur ya, ungkapan ekspresi ya. Kalau orang gembira itu kan kegembiraannya diekspresikan ya, banyak orang mengekspresikan kegembiraannya itu macam-macam. Nah, berkumpulnya kita ini adalah sebuah ekspresi bahwa kita ini bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ekspresi ini tidak ada yang menyalahi hukum syariat. Ya, tadi kita mulai tahlil, hadiah arwah ya untuk seluruh warga kampung bahagia yang telah wafat, kerabat-kerabatnya. Kemudian setelah itu kita membaca sirah nabawiyah, kisah-kisah Rasul, syama'ilur Rasul, sifat-sifat Rasul ya. Lalu kita isi dengan kajian keagamaan. Nah, semua ekspresi yang tadi kita lakukan itu tidak ada yang menyalahi tuntunan syariat agama Islam. Sehingga ini menjadi dalil bahwa berkumpulnya kita ini adalah sebuah ekspresi yang memang berkesesuaian dengan hukum Islam. Ya, ini ada sebuah hadis yang sangat masyhur dalam Sahih Bukhari, bahwasanya paman Nabi ya, yang bernama Abu Lahab saja, beliau pernah bergembira sesaat itu ya, pernah bergembira sesaat dengan kelahiran Nabi, maka beliau diringankan siksanya tuh di mana? Di akhirat. Ya. Waqad jaa fil Bukhari, dan telah diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yaumil isnin bisababi atqihi li Suwaibah jariyatih. Jadi Abu Lahab itu pernah bergembira tatkala budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah itu mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa keponakannya lahir ya, keponakannya lahir dan berjenis kelamin laki-laki. Saat itu Abu Lahab itu bergembira karena dia punya keponakan laki-laki. Lalu ekspresi kegembiraan Abu Lahab itu dia tunjukkan dengan memerdekakan tuh Suwaibah al-Aslamiyah yang awalnya dia adalah budak Abu Lahab. Lalu dengan kegembiraan yang sesaat itu Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa Abu Lahab kulla yaumil isnain, tiap-tiap hari Senin, dengan sebab bergembira. Orang kafir saja itu bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan sebab gembira. Apalagi kita orang yang terlahir dalam keluarga yang muslim, dan alhamdulillah kita adalah orang yang memang memegang teguh akidah Islam, maka menjadi jaminan kelak ya, hadirnya kita pada malam hari ini menjadi sabab kita mendapatkan syafaat
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka setahun sekali perlulah ya. Alhamdulillah ini kampung ini berbondong-bondong ya, berta'awun, saling tolong menolong ya, kemudian saling bahu membahu memperingati, sehingga zahirnya mungkin gelap tetapi hakikatnya terang dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca Maulid Simtud-Duror, masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke dapur-dapur kita, masuk ke kamar-kamar kita. Ya, mudah-mudahan kampung ini makin berkah, ya, makin diberikan cucuran rahmat dan menjadi sabab ya akan diangkatnya derajat masyarakat ini berkat pembacaan Maulid Simtud-Duror. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, alasan yang berikutnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga memperingati hari kelahiran beliau. Ya. Jadi kalau ditanya, emang Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya? Beliau memperingati. Ya. Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam yu'adzimu yauma maulidih, bahwasanya beliau itu mengagungkan hari kelahirannya. Wa yashkurullahu taala wa yashkurullah ya fihi ala ni'matihi al-kubra alaih. Ya, jadi Nabi Muhammad itu beliau mengagungkan hari kelahirannya ya, lalu beliau dengan cara wa kana yu'abbiru ala dzalika ta'zim bisyam, dan beliau mengagungkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Ya, ini sama sudah kita tahu. Ya. Sampai satu ketika Ja'a fil hadis an Abi Qatadah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, su'ila an saumi yaumil isnain, kenapa ya Rasulullah engkau puasa pada hari Senin? Ya, ditanya oleh sahabat, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Seninlah aku itu dilahirkan, dan pada hari Senin pula aku diangkat menjadi seorang Rasul. Ya, ada sebuah hadis itu kan, bahwa ada kemuliaan di hari Senin itu ya. Rasulullah hijrah dari Mekah ya ke Madinah pada hari Senin, sampai di kota Madinah hari Senin, lalu meletakkan Hajar Aswad juga pada hari Senin, saat terjadi percekcokan ya antara beberapa kabilah yang ingin meletakkan Hajar Aswad, karena pada saat itu Ka'bah mengalami kerusakan. Nah, artinya bahwa Rasulullah pun memperingati hari kelahiran beliau ya dengan cara berpuasa. Lalu pertanyaannya, kenapa kita enggak memperingati Nabi dengan kelahiran Nabi dengan berpuasa kayak Nabi? Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa kaifiyatus sururnya ya. Jadi ekspresi kegembiraannya itu adalah hal yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, yang esensinya adalah memperingatinya. Ya, memperingati itu yang esensi. Tetapi bagaimana kaifiyah memperingatinya itu masih perkara yang ijtihadi. Ya, jadi perkara yang ijtihadi ini adalah perkara yang memang masih bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang memang itu tidak melanggar daripada syariat Islam. Nah, kita memperingati ini juga bagian daripada hal-hal yang memang tadi kita sampaikan, dan ini telah jauh dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Lalu yang terakhir ya, 5 menit. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yulahizu irtibat az-zaman bil hawadis ad-diniyah al-uzma, bahwa Islam ini atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan zaman dan tempat. Ya. Islam ini sangat memperhatikan akan peristiwa-peristiwa, momentum-momentum tertentu dan tempat-tempat tertentu, sehingga contoh Islam ini sangat memperhatikan momentum peristiwa tertentu. Ya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai kota Madinah. Ya, kemudian Rasulullah melihat
orang-orang Madinah saat itu, orang-orang Yahudinya sedang berpuasa, ya, puasa pada hari Asyura. Kemudian ditanya sama Nabi, ya, ente kenapa puasa? Ya, orang-orang Yahudi itu, singkat cerita bahwa mereka bersyukur bahwasanya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, ya, dari kejaran musuh-musuhnya, sehingga mereka berpuasa itu adalah bagian daripada rasa syukur diselamatkannya Nabi Musa. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Maka kata Nabi, kamilah yang lebih berhak, ya, terhadap Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh umatnya berpuasa pada hari Asyura. Nah, artinya peristiwa-peristiwa tertentu dalam Islam itu memang diperingati, ya, diperingati. Tempat-tempat tertentu juga dita'zimkan seperti halnya Ka'bah. Kemudian tempat orang wukuf di Arafah. Di Makkah itu banyak tempat-tempat yang memang mustajab, ya, multazam, ya, kemudian Hijr Ismail dan lain sebagainya. Itu adalah tempat-tempat yang memang ada asar salihin, ya, ada sirah yang memang melekat di dalamnya. Islam pun memperhatikan hal seperti itu. Nah, begitu pula, ya, peristiwa lahiran Nabi ini adalah satu momentum penting sehingga ini perlu diperingati, sehingga umat ini akan lebih kenal dengan nabinya. Umat ini akan lebih mensyukuri, berterima kasih kepada nabinya, ya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga, ya, kita yang memang pada malam hari ini berkumpul, ya, wasilah daripada warga Kampung Bahagia, ya, ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada Nabi, dan kelak kita mendapatkan syafaat yang memang tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, mohon maaf kepada para asatir, ya, yang hadir di sini, bukan maksud untuk menggurui, tetapi sekedar dari kami tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sehingga tidak ada yang pulang dari rumah, ya, yang pulang dari tempat ini ke rumahnya ini membawa keraguan akan hukumnya memperingati Maulid, ya, sehingga tiga alasan tadi adalah menjadi hujjah, ya, menjadi hal yang memang disyariatkan oleh agama bahwa perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang diperbolehkan, bahkan disunnahkan atau mungkin diwajibkan. Nah, sehingga apapun yang kita keluarkan, baik uang, materi, tenaga, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia, nanti akan bertambah dan terus bertambah. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya nasihat dan juga sambutan dari guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan MPDI, maka telah selesai acara kita yang kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu pembacaan tahlil beserta pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekedar kami informasikan, minggu depan atau pekan depan kita akan mengadakan lagi Maulid di Kebon Jeruk, yaitu di rumah salah satu jamaah Al-Aufiyah, yakni bisa dipanggil Ustadz Ali atau Ahyah Ali, dan juga dari saudara Rifani. Bagi jamaah yang memang punya waktu luang, nanti akan diinformasikan melalui Aris. Jadi insya Allah nanti wasilahnya melalui Aris gitu. Maka dari kami mengucapkan terima kasih atas segala pertemuannya juga jamuannya pada malam hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada tingkah laku dan perkataan kami yang mungkin kurang berkenan kepada warga semua. Kami akhiri acara pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.